Halo para sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Seperti biasa, beberapa menit ke depan saya akan menemani jam santai para sahabat dengan menyajikan alur cerita film yang tak kalah kerennya. Dalam jumpa kita kali ini, saya akan mencoba mengulas alur cerita film yang berjudul Jailbreak. Film tersebut menceritakan 4 anggota polisi yang mendapatkan tugas pengawalan salah satu narapidana yang dijuluki seorang playboy. Oke sahabat, tidak berlama-lama, mari kita putar cuplikan film serta alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Jailbreak menceritakan keempat polisi Kamboja yang telah mendapatkan tugas pengawalan narapidana ke lapas Baeka. Keempat polisi tersebut diperankan oleh Jen Pauli, kemudian Dara Or, Dara Fang, dan Tarot Sem. Narapidana tersebut bernama Flyboy yang diperankan oleh Savin Philip. Pihaknya didakwa telah melakukan pencucian uang, pembunuhan, serta pemerasan. Selain itu, ia juga dicurigai sebagai ketua geng Butterfly. Atas persidangannya, Flyboy dijatuhi hukuman mati. Namun Playboy berkata bukan dirinya yang melakukan tindak kejahatan tersebut, melainkan sesosok wanita. Kemudian menunggu hasil banding, Playboy diamankan di Freikla. Madame Battle, ketua dari geng Butterfly yang diperankan Celine Tran, ketika mengetahui Playboy akan membongkar dirinya lah yang telah melakukan tindak kejahatan tersebut, kemudian geng Butterfly merencanakan untuk membunuh Playboy sebelum hasil banding tersebut disahkan. Di sisi lain, Kolonel Frost yang diperankan oleh Sok Visal, pihaknya memberikan arahan agar anggotanya bertindak cepat dan berhati-hati, serta mempunyai berbagai cara untuk membawa Playboy ke Freikla dengan selamat. Singkat cerita, kesempatan pertama untuk membunuh Playboy pun datang. Anak buah Madame tidak membuang waktu, ia pun memasukkan racun ke dalam makanan Playboy. Namun sayang, ketika Playboy hendak memakan makanan tersebut, Dara Or bersama Dara Fang datang menjemput Playboy, dan kesempatan pertama pun gagal. Kemudian polisi memutuskan menaiki mobil es batu untuk menghindari serangan dari geng Butterfly. Geng Butterfly yang terkecoh, mereka pun kembali gagal membunuh Playboy. Kemudian Madame pun kembali mengatur rencana lain dengan menugaskan 2 anggotanya untuk menjenguk Siriwood. Ia salah satu ketua para napi di Freikla. Setiba di Freikla, dengan menjanjikan membayar $200.000, Siriwood ditugaskan untuk membunuh Playboy. Untuk memudahkan aksinya, Siriwood pun diberikan obat. Di sisi lain, keempat polisi beserta Playboy tiba di Freikla. Setiba di Freikla, keempat polisi dikejutkan dengan adanya pembunuhan narapidana. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat petugas Freikla memerintahkan semua tahanan tidur, Siriwood memulai aksinya. Siriwood yang berhasil membunuh petugas Freikla, ia bersama satu rekannya memakai seragam petugas untuk mengelabui petugas lainnya. Kita kembali ke Dara Or bersama timnya. Setelah memasukkan Playboy ke tahanan, Jen Pauli pergi ke toilet untuk membasuh mukanya. Namun tiba-tiba 5 napi menghampirinya dan menyerangnya. Pasti para sahabat bertanya-tanya kenapa para napi bisa keluar dari kamar tahanannya. Oke, kita putar, kita lanjutkan filmnya. Karena Siriwood membuka semua pintu kamar tahanan agar kondisi Freikla terlihat ricuh, kemudian ia mencari Playboy. Di sisi lain, Dara Or beserta timnya yang tidak mengetahui adanya serangan dari para napi, ia pun terus menunggu Jen Pauli. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan adanya napi yang terpental dari toilet tersebut, dan tiba-tiba kita kembali melihat penyamaran Siriwood. Penyamaran Siriwood pun diketahui oleh petugas lapas. Lantas mereka diserang oleh petugas lapas. Di tengah perkelahian, anak buah Rosmani memanfaatkannya dengan mengambil kunci dari Siriwood dan memberikan kepada Rosmani. Setelah itu Rosmani pun keluar dari kamar tahanannya.
Saya nyaritanya. Selepas berkelahi dengan para napi, Daraor memutuskan untuk kembali ke kamar tahanan Playboy, namun ia sudah tidak ada di tempat. Ternyata Rosmoni lah yang membebaskan Playboy. Kemudian Rosmoni menelepon Madame untuk membuat perjanjian. Setelah menelepon Madame, Rosmoni kembali berbincang dengan Playboy. Di tengah perbincangannya, tiba-tiba geng Sherwood menyerang geng Rosmoni. Tawuran antar geng pun terjadi di dalam Preikla. Playboy yang berusaha kabur namun diketahui oleh Rosmoni. Kemudian ia pun dikejar oleh anak buah Rosmoni. Di sisi lain, keempat polisi dan 3 petugas Preikla kembali diserang oleh para napi. Tarot Sam yang hendak diperkosa oleh para napi, ia pun ditolong oleh Jane Pauli. Kita kembali lagi ke Playboy. Playboy yang asal membuka pintu, ia tak sengaja membuka 2 pintu kamar tahanan yang ditakuti semua tahanan di Preikla. 2 tahanan tersebut yakni Lauren Plancel memerankan Switchit. Ia digambarkan sebagai orang terkuat di lapas Preikla. Satu lagi bernama Kanibal, ia sendiri diperankan oleh Futong. Terdengar dari namanya ia memerankan seorang kanibal. 4 polisi yang terpencar mereka saling mencari, sedangkan untuk Tarot Sam dan Jane Pauli mereka tersesat, namun mereka sempat menemui Playboy. Untuk Daraor, Darafang beserta 1 petugas Preikla, mereka kembali bertarung dengan puluhan tahanan. Selepas pertarungan, Darafang yang berhasil membunuh Rosmoni, ia mendengar suara telepon. Setelah itu, Darafang menelepon Kolonel Frost guna meminta bantuan, namun teleponnya tidak dijawab. Di sisi lain, Madame bergegas untuk mengunjungi Preikla. Terlihat saat Daraor dan Darafang serta 3 petugas lapas hendak mencari jalan, ia melihat kanibal, dan kanibal menggigit 2 leher petugas Preikla. Kemudian perkelahian pun tak terhindarkan. Sedangkan untuk Darafang dan Playboy yang melarikan diri dari kanibal, mereka pun tertangkap oleh geng Sherwood, dan Darafang pun dikeroyok oleh anak buah Sherwood. Singkat cerita, Madame beserta anak buahnya tiba di Preikla, dan Madame mengambil Playboy dari tangan Sherwood. Kemudian Daraor dan Jane Pauli serta Tarot Sam yang kembali bertemu, mereka pun bergegas kembali mencari Playboy. Jelang tak lama mereka melawan geng Sherwood, sedangkan untuk Tarot Sam sendiri mengejar Madame. Di akhir film, Darafang yang sempat tak berdaya, ia pun berhasil meloloskan dirinya dari maut yang akan menjemputnya. Setelah Sherwood tewas, keempat polisi kembali bersama, dan tiba-tiba Kolonel Frost beserta anggota polisi lainnya menjemput Daraor beserta timnya. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Bahri Sutori, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang dan salam kreator.